Jadi saya selalu bilang bahwa orang NPD itu kalau di pekerjaan tuh jurusnya tuh ada 3. Apa tuh, Dok? Injak, Hmm, sikut, oke. jilat. Ini cowok berkali-kali pada saat kencan mempromosikan dirinya agak berlebihan, Dok. Gitu ya. Karena dia begini. So ya, did you know what? I'm a people person. Tidak akan memberi kesempatan untuk pasangannya bisa berkembang. Oh ya. Di kantor nih lebih menarik lagi. Jadi kalau Dari saya- atasan dulu, Dok, atasan dulu. Kalau ada atasan NPD gimana? Kan susah kita mau negur atasan NPD lagi. Waduh. Ya memang kalau yang NPD atasannya ya nasibnya aja tuh yang di bawahnya. Kayak, Yang malang. aduh, kasihan deh. Gitu. Tapi Karena kalau kan kita saya nggak mau bisa negur ya, susah ya. Iya. Tapi saya mau bahas gini, lebih menarik kalau kita bahas ini dari bukan yang level paling atas. Justru Level paling menarik bawah. kalau di level yang tengah justru. Karena yang level yang tengah tuh berarti dia punya bawahan, dia punya temen selevel, Selevel. sama ada Atasannya. Nah itu malah lebih ketara lagi kalau menurut saya. Iya ya, annoying banget. Gitu. Pasti. Ya. Jadi saya selalu bilang bahwa orang NPD itu kalau di pekerjaan tuh jurusnya tuh ada 3. Apa tuh, Dok? Injak, sikut, Oke. jilat. Bisa, Kebayang nggak kira-kira? bener. Jadi kalau injak tuh gini, ya bawahan dia nggak akan izinkan bawahannya itu bisa naik. Perform, iya. Jadi orang seperti ini tidak akan ngasih penilaian yang baik pada bawahannya. Atau bahkan kadang-kadang kerjaannya bawahannya yang bagus diambil, di admin sama dia, terus dipresentasi seolah-olah kayak dia doang yang paling capek ngerjain sendiri. Betul, Oh seakan-akan my itu God. karyanya dia gitu Karyanya kan. dia. Dan gak malu. Terus gitu kayak semua orang bilang, lah kan kita ngerjain sama-sama. Oh wow. Ya, tuh injak gitu ya. Jadi dia senang tuh mempersulit bawahannya. Jadi kalau bawahannya udah susah payah ngerjain sesuatu gitu, yang dia lakukan bukan menghargai apa yang sudah dilakukan, Ya emang mesti gitu kan kamu. malah gini, kenapa nih nggak begini, kenapa itu nggak begitu, yang nggak penting dijadiin cara buat ngeritik dan jatuhin lagi. Iya, apalagi kalau banyak orang yang suka sama bawahannya. Ya, Maksudnya, sebagai teman kantor kok dia banyak banget yang suka, banyak maksudnya mudah bergaul, terus ini itu, paling sebel dia akan cari gara-gara, biasanya ya Dok, yang sering saya temui, dia akan mencari gara-gara untuk membuat si bawahan ini terlihat jelek. iya. Dengan semua tugas-tugasnya disalahin, kayak tadi yang dokter bilang, gini, kenapa kamu nggak kayak gini? Makanya seringkali saya suka bilang, kalau punya atasan, supervisi yang kayak begitu, lain kali kalau dia mau tanda tangan kayak gini, pakai hard evidence. Ini kemarin kan Bapak mintanya begini, Ibu mintanya begini. Setelah dirubah ya seperti ini. Atau rekam. Ya mau gimana? Kadang-kadang, oh my God. Even pakai rekaman aja mereka bisa bilang, tapi maksud saya nggak begitu, maksud saya begini gitu. Kamu yang Tetap salah bisa. paham. Iya. Kelar. Itu namanya injak gitu. Ya kan? Pokoknya anak bawahannya nggak boleh ngerasa lebih dari dia. Dan dia akan make sure nggak ada yang bisa melalui dia. Itu sering juga. Jadi kalau misalnya kenaikan jabatan gitu, dia akan tahan semua anak buahnya untuk nggak boleh naik jabatan dulu sebelum dia naik jabatan. Oh, wow, okay. Gitu. Ya. Terus ada juga nih NPD itu bisa begini. Misalnya anak buahnya lagi bikin persiapan ya untuk sebuah project. Nanti at the last minute dia bisa bilang salah. Rubah semua. Iya. Oh my God, iya. Itu. Bener. Tahu nggak kenapa? Karena mereka itu suka exercising power and dominance. Oh my God, iya Dok. Oh my God, iya banget. Iya kan? Hanya untuk sekedar mau menunjukkan bahwa saya bisa melakukan ini. Saya punya kuasa untuk melakukan ini. Kamu nggak suka, terserah. Tapi saya punya kuasa untuk melakukan ini dan senang melakukannya. Iya.
Saya curhat dikit ya dok ya, nggak tahan dok. Jadi saya pernah satu kali kan waktu saya juga bergabung di, saya memiliki biro psikologi lah gitu ya pada waktu zaman-zaman sebelum COVID. Terus saya berhubungan lah dengan salah satu direktur perusahaan negara gitu ya. Ini belum lama diganti gitu. Dari awal waktu lagi ada presentasi saya nggak suka banget sama dia gitu ya, karena di tengah-tengah presentasi saya baru kali ini sedang gila selevel ini ya. Saya lagi presentasi terus gini, terus apa hebatnya kamu? Hah? Hebatnya saya kan lagi presentasi atas sama perusahaan. Saya udah curiga nih, yang aneh gimana nih orang. Tapi saya pikir dia nggak suka aja kali sama saya atau apalah ya, bolehlah saya gitu. I don't take it personally at that time. Terus kita ada project nih akhirnya nih dok gitu, bukan project yang sama, yang ini kan saya ditolak kalau mentah-mentah dengan alasan. Terus udah gitu, hebat kamu gini loh. Ini kan presentasi ya dok ya. Ya of course lah saya akan bilang hebatnya gini-gini. Kehebatan kami dibandingkan yang lainnya adalah gini. Terus pokoknya dimentah-mentahin terus agak dihina, itu yang saya rasa ini sakit nih orang. And then kita mau ngerayain acara kantornya mereka lah gitu ya. Ada some kind of celebration. Kita udah kontrak nih dok. Misalnya sebut saja kontraknya sekian juta gitu ya. Set gitu. Kita udah kontrak resmi bla bla bla. You know what dok? 3 hari sebelum hari H, which is kaos sudah dicetak, ini segala macam, terus tim-tim outbound kami juga sudah siap, dan itu kan semuanya sebagian besar kan mereka nggak DP ya dok, mereka benar-benar bayarnya di akhir. Jadi semua kan masih pakai duit saya dulu dong, gitu ya, duit kami lah rame-rame gitu di kantor, udah, jadi udah separoh, jadi kalau sampai mereka nggak bayar segini ya udah matilah kita gitu kan ya istilahnya. Tapi kan kita udah lama kerja sama sama perusahaan ini, cuma baru kali ini ganti direktur. 3 hari dok sebelum itu he exercise his power. Kalau dia bilang apa dok? Nggak bisa, kemahalan harga kalian. Turunin harga atau nggak usah ada acara. Dok saya bilang sama manajer saya gini, oke. Kalau sampai kita nggak ada, acara mereka juga hancur. Ayo kita rugi-rugian aja. Udah nggak tahan saya kan. Kita rugi-rugian aja. Nggak apa-apa deh, gue bilang gitu. Cuma saya mikir gini, lagi agak miskin lagi gue hari itu. Nggak tahu dapat dari mana. Saya pikir ya dok, kalau pada saat itu kas di perusahaan saya pasti bisa membayar psikolog yang saya undang, yang saya bayar, orang-orang outbound yang ikut sama saya pasti akan ngebatalin loh dok, karena digituin power ya dok, dibikin just stop right there like, wow, ini ada kontraknya, dia nggak peduli dok. Emang kenapa? I just don't like it. Harganya kenapa segini? Ya kan dari awal, dan ini juga ada tender dok, ada itu segala macam, bukan yang kayak dikasih tiba-tiba datang dari langit, enggak. Wow, saya bilang, it does remind me like, oh my god, now I know he's like extreme narcissist, gila. Iya. And they like it. Mereka menikmatinya. Walaupun orang nggak suka sama dia, tapi kalau dia bisa exercising power and dominance tuh, they do it. Iya, dia bisa datang apa segala macam. Pernah ada satu peristiwa juga, kita ada kawinan terus tiba-tiba ketemu, dia mau bilang gini, aduh Mbak Zoya maaf ya waktu itu. Saya bilang gini, wah saya nggak ngerti Bapak mau minta maaf apa, yang jelas saya sih sulit ya. Karena I think it's so not professional of you. Bodo amat udah gitu nggak kerja sama lagi, I don't care. But I need to tell him that you're not professional for doing that, dude. Like seriously, not okay dok. Dan lo nggak punya empati kan? Tapi gimana bawahannya ya dok? Selamat. Ya udah siap injek-injek aja. Siap diinjek-injek. Jadi tadi apa dok, diinjek? Nyikut. Jilat, oke. Itu kan tadi diinjek ya dok? Nyikut apa dok? Nyikut tuh gini, jadi ya itu berarti kan kalau nginjek kan ke bawah, kalau nyikut kan ke samping, kan gitu kan. Oh iya, kolega-kolega disikut. Ya, jadi yang selevel sama dia itu, ya gimana caranya nggak boleh nyaingin dia. Caranya ya dia harus ikut-ikut. Caranya bisa jelek-jelekin, ya bisa mendiskreditkan temannya itu di depan umum. Smear campaign ya dok. Campaign. Black campaign kayak buat lagi pemilu. Kayak lagi pemilu. Gitu, ya itu sikut. Ya. Dan dia nggak bisa terima kalau ada teman seangkatannya yang it's either menyaingi dia
atau bahkan unggul dari dia. Abis itu pasti diserang. Pasti diserang. Gitu ya. Mau pakai black campaign, mau dengan mendekati atasan yang dia tahu bisa menentukan karirnya mereka gitu ya. Oh, dia akan lakukan itu. Sikut prinsipnya. Kayaknya saya jadi keinget reunian, ya kan? Reunian. Jadi pada satu reunian, saya nggak usah sebut ya reunian SD, SMP, SMA atau kuliah ya kan nggak lucu. Jadi di satu reunian dia memang cukup terkenal nih Dok gitu ya. Jadi kita semua yang banyak berhubungin dia, and then datanglah salah satu temen yang humble, tapi like I think secara karir dan secara job satisfaction dia tuh lebih happy sama pekerjaannya gitu, dan menurut aku sih dia jauh lebih sukses gitu dibandingkan si orang yang terkenal ini gitu. Jadi waktu dia datang, of course the first thing aku akan yang kayak, wah gila ya, dia orang kayak lo keren banget lo gini-gini, kan biasa lah gitu kita puji-puji. Dia bisa datang terus ngoceh-ngoceh, ya dia kan bisa kayak gitu karena gini, dia bisa kayak gitu karena gini, sampai akhirnya aku tarik ngomong gini, chill aja dah. Kita semua tuh kayak beda-beda, lu juga gak akan mati kalau lu puji gitu. Ya enggak Zoe, tapi lu mesti tahu dia tuh gak sehebat yang lu puji-puji. Lah, kalaupun dia emang gak sehebat itu, emang kenapa sih? Menurut gue dia keren karena dia gini, lu juga keren, lu bisa kayak gini. Tapi pas dia makin lama ngotot terus gitu jelek-jelek gini-gini, dia nyakitin lu apa sih? Sampai aku bercanda gini, who hurt you? Nanya kayak gitu, gemes Dok. Kayak siapa sih nyakitin lu sampai lu merasa perlu untuk bikin semua orang itu sejelek itu hidupnya? Jangan dong, capek. Ya. Tapi yang sebenarnya NPD yang saya paling capek, tau nggak Dok yang mana? Ya, mana? Yang play victim. Oh iya. Oh my God. Iya. Oh my God. They just like, aku nggak tahu masih gimana lagi. Soalnya kalau nggak kayak gini, kenapa? Kenapa harus kayak ini loh? Aku udah sampai masuk rumah sakit karena apa? Kecapean. Oke. Terus dia bisa merekam dirinya dia kalau dia masuk rumah sakit lagi ini, semuanya is being exaggerating, dan dia kayaknya adalah orang yang paling merana sedunia, dan so dramatic. So dramatic. Oh, you know what I'm talking about. Dia bisa ngerasa kayak, ya saya udah capek mengerjakan semua ini sendiri kan gitu ya Dok ya, dramanya dia ya. Terus pingsan-pingsan, ya kan, saya mesti, Dokter Aswin tolongin, dia pingsan nih Dok. Oke, kita cari obatnya. Tapi itu udah, dia sudah menunjukkan ininya, dia manipulasinya dengan cara seperti itu sebenarnya ya. Dan play victim itu, it's tiring ya Dok. Selain play victim, mereka juga menunjukkan bahwa kalau nggak ada saya gimana semua ini. Gitu, saya loh mesti usaha segini amat to keep things together, gitu ya Dok ya. Cannot help untuk tidak memboast itu sebetulnya, bahwa dia tuh sangat berperan dan sangat penting. Nah, kalau lagi momen kayak gitu ya, biasanya Sobat Damai Jiwa saya bakal WhatsApp Dokter Aswin tuh, Dok, team up with me please. Gimana nih caranya memberikan dia insight Dok? Ya. Saya suka ngajak-ngajak Dokter Aswin emang kalau udah mulai lelah. Nah, satu lagi. Ada yang satu lagi yang lebih kan, seru lagi. Nginjek, sikut, jilat. Kalau jilat ke atas ya Dok ya. Oh iya benar juga ya. Jadi nginjek ke bawah, nyikut ke samping, jilat ke atas. Interesting. Jadi ini buat atasan. Jadi kalau memang ada atasan yang dia tahu ini powernya di atas dia gitu, ya dia akan sangat pintar menjilat. Or kalau temenan Dok, teman yang lebih ngetop, lebih beken, lebih ini dari dia juga bisa menjilat Dok. Iya. Gitu. Tapi itu pansos. bukan tanpa tujuan gitu. Dia ada goalnya itu menjilat. Oke. Agar dia menjadi favor, jadi kesayangan atasannya. Iya. Ya, jadi dia mendapatkan kekuasaan lebih besar, itu satu. Dan kalau sudah saatnya dia kudeta itu nanti atasannya kan, ujung-ujungnya kan begitu, gitu. Iya, banyak tuh kisah-kisah di kota-kota besar, Iya banyak yang cerita begitu ya. Nah itu jadi senjata mereka begitu kalau di pekerjaan tuh. Atau kalau di pekerjaan, punya teman yang ngetop, teman yang beken, oh dia teman gue tuh. Gue akrab banget tuh sama Dokter Aswin, misalnya gitu. Gue kenal nih, gitu. Kan gitu-gitu ya Dok? Padahal ternyata kalau ditanya yang benernya ternyata nggak sampai kenal-kenal amat ya sebetulnya. Aduh,
dalam banget sih Orang cerita. yang dia klaim saya kenal gitu, kalau ditanya siapa nggak tahu gitu Aduh, kadang-kadang. aku nggak tahan dong. Ada kayak gitu. Oh, Mbak Zoya kenal sama ini. Oh iya, saya kenal deket. Emang saya kenal deket beneran gitu. Saya ketemu. Oh iya, Mas, dapat salam dari sini. Siapa tuh Zoy? Duh, 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 duh. Oh, nggak tahu Zoya. Si A B C D E F G. Nggak tahu Zoy. Kamu mau sebutin sampai Z juga saya nggak paham. Oke. Iya. Langsung Dokter Asbin, ternyata. Tapi ya mereka mungkin merasa dengan menempelkan identitas mereka, kenal ini, kenal itu gitu. Oh ya, pernah ada satu kali, ini sebenarnya kencan saya zaman dahulu tapi kocak banget sekarang ya setelah saya pikir-pikir. Ini cowok berkali-kali pada saat kencan mempromosikan dirinya agak berlebihan dok. Gitu ya, karena dia bilang gini, so yeah, did you know what? I'm a people person. Gitu kelima kali, saya udah hitungin 5 kali, dia bilang gini, what do you mean when you say you're a people person? Like, dude, seriously. Like, I don't get it gitu kan ya. Yeah. Kalau emang kamu people person kan gak ada orang yang people person ngomong dia people person dong. Iya, sebetulnya. It's so weird gitu kan. Like, loh, kalau emang, kalau orang benar-benar people person dia akan bilang, wah gue suka banget tuh kalau lagi ada acara ini, lagi ngumpul-ngumpul ini, I'm more energized when I'm melting with people gitu ya. Ini kan dia kayak, I'm a people person, I know people. Oh, jadi when you say you're a people person, you know people. So kita jalan-jalan lah malam itu ke sebuah daerah di Jaksel, gitu. Ya, Roma, ya well, exactly, udah hampir pada tutup. Terus tiba-tiba dia ke salah satu gedung, terus dia nanya mas satpamnya, si Pak ini nggak kesini hari ini, sama si Bu ini loh. Itu kan ownernya, ngomong gitu ke satpam. Satpam kayak lagi, ini jam 22.30-an, nobody's here, and you asking that in front of me, and I was like, boleh nggak kita pulang aja? Sumpah gue malu banget. I wish he's watching this. Like, so tuh kan satpamnya tahu bener kan, dia tuh ya ownernya segedung ini kan, so I'm a people person. Oh my god dok, dia cuma mau ngasih tau itu. Cuma itu doang. Gemas. Mesti sampai datang ke situ dan bicara sama satpamnya. Ya, aduh, that's the most wasting dates I ever had. I guess like, okay, now I know. Are you like, okay, people person? Oke, pindah lagi. Gila. Tadi kan di kerjaan. Jilat tadi dong. Kalau di pernikahan, Zoya, gimana? Pernikahan. Kalau di pernikahan ini susah nih play powernya gitu ya. Well, mungkin sedikit cerita, kebetulan gitu ya, sekitar 12-13 tahun lalu I'm survive dating with a narcissist dog. Jadi saya itu pacarannya cuma sekitar 10 bulanan, ya 2 bulan berantem ribet. Jadi saya hitungnya 10 bulan, saya diterornya 6 tahun dok. 6 tahun after the relationship. Oh wow. Just cannot let go. Cannot let go. Dia udah nikah. Waktu dia nikah aja dia sampai bisa bisa menelpon manajer saya untuk bilang kayak, bilang ya sama si Zoya, gue mau nikah loh. Dia belum kan, like, okay, I think I'm fine with it gitu kan ya. Kocak abis. Kayak gitu. Nah kalau di dalam relationship, saya belajar untuk memaafkan diri saya dok karena pernah mencintai orang yang salah. Because di atas semua knowledge saya, which is saya udah jadi psikolog, saya juga udah jadi seksual at that time, tapi saya tahu bahwa there's no way I can know that if I'm not in the relationship with him. But when I know that with all the drama, saya juga ngakui I'm so dramatic at that time. Terus saya ingat pada waktu itu Dr. Pramudia, salah satu psikiater pembimbing saya di RSAL Minto Harjo waktu itu bilang gini, Zoya, di umur kamu yang sekian, dia bilang begitu ya, kamu pernah nggak sampai segininya bete? Saya pikir, wah saya butuh anger management nih, gitu kan ya. Why I'm so angry ya? When I'm with him, saya nggak pernah seperti ini. Terus si dokternya bilang, kalau selama ini kamu marah, kamu nggak pernah semarah ini, sebelum ini tidak pernah ada drama sampai sekejam ini, pasti kan ada yang salah sama orang itu, bukan sama kamunya dong. And it was wake me up at that time. Like, oh, iya juga ya. Nah, wake up call gitu ya. Iya ya, dramanya cuma sama dia. Why I blame myself a lot.
Jadi kalau di dalam relationship saya temukan hal yang sama. Saya nggak bilang saya bersyukur itu terjadi pada saya bersyukur saya survive. Ya. Karena saya jadi lebih peka gitu ketika ada orang yang bilang, apa yang salah sama saya ya, what did I do wrong? Jadi kebanyakan orang ketika sudah di dalam relationship, Dok, dia baru menyadari hal seperti itu. Jadi manipulasinya, mempertanyakan realitas gitu ya. Dan itu seringkali dia disalahkan untuk bisa disalahkan realitasnya dalam arti kayak gini. Dibikin kamu bingung. Jadi sebentar dia ntar bisa cinta banget, bisa ngagum-ngagumin, terus tahu-tahu bisa ngelepeh kayak nggak ada harganya. Dibikin seperti itu sehingga dia confused. What was the truth? So when you look crazy in relationship, ya ternyata yang saya alami cuma sebentar. Kayak saya nggak kebayang ya mereka-mereka yang bertahun-tahun menikah dan punya anak dengan pasangan yang NPD, baik istri maupun suami. Oh my God, I cannot imagine. Karena kebanyakan mereka tuh seperti itu. Dibikin terlihat gila, Dok. Sehingga dia bisa bilang ke orang lain kayak, dia nih ini banget sama saya. Dia nih dia tuh gila. Dia tuh butuh bantuan. Sayangnya waktu dia gituin saya, dia ngomongnya ke mentor saya, thank God. And my mentor say like, I know Zoya before I know you. Yeah. Saya tahu dia dari dia waktu masih S1, masih cemen kuliah di sini sampai dia udah jadi kayak begini. So she's not like this. Yeah. Dia murka banget, Dok. Yeah. Dia nggak terima gitu dan dia berusaha mencari. Dan begitu saya praktek makin ke sini, saya makin ngeliat, wow banyak sekali yang berusaha melakukan itu ya pada pasangannya. Jadi sebenarnya kayak gini, dia iniin anak, padahal dia nggak peduli sama anaknya, Dok, sama sekali. Tapi dia tahu itu bakal jadi senjata yang paling ampuh untuk menguasai korbannya, si pasangannya. Iya. Wah, itu pilihan katanya kan mulai dari yang halus sampai yang kasar ya? Banget, Dok, bener. Kalau yang halus kan kata-katanya, masa gini aja nggak bisa sih gitu. Itu kan sering keluar ya dia. Iya, masa gini aja nggak bisa sih kayak gitu. Nah kalau saya sih gini, Zoya, kamu jangan sombong. Kamu bukan yang paling cantik dan yang paling pinter. Oh, I know that gitu. Ngerti kenapa lu tiba-tiba ngomong gitu? Di atas langit masih ada langit, Zoy. Saya sampai mual, Dok, denger itu. Iya. Setiap ada yang muji saya, mau di sosial media ataupun in person, dia akan bilang dong, kamu juga bangga jadi pacar saya. Like, okay. Super weird. Iya. Ya itu. Jadi kalau saya lihatnya begini, kalau di pernikahan tuh orang NPD itu tidak akan memberi kesempatan untuk pasangannya bisa berkembang. Oh iya. Karena dia harus mengendalikan. Dia harus yang pegang kendali. Gitu kan? Dan banget. Jadi dia harus selalu jadi alfanya. Iya. Gitu. Dan bukan hanya dia harus jadi alfanya, si pasangannya digencet harus jadi beta yang beta banget, yang hanya nurut aja gitu. Benar. Iya kan? Ada aja disalahin gitu ya. Saya baru pertama kali selama pacaran ketemu orang yang selalu say all the bad things about me, sampai saya bilang ya udah, gak usah pacaran sama saya lagi. Kok ribet banget sih hidup lu gitu kan ya. Ya saya like, lu tuh mesti kayak begini, Zul, lu mesti kayak gini. Pertama aku pikir ini mansplaining. Atau mau apa gitu. Tapi ternyata semakin dia tahu saya bakal berhasil, misalnya ada satu momen, Dok ya, dia akan buka. Ini kan belum zamannya ChatGPT tentunya. Dia buka Google, terus dia cari gini. Wah, kalau di Google namanya kamu tuh cuma berapa belas ribu deh. Sementara misalnya namaku cuma 15.000 sekian. Namanya dia tuh bisa sampai 20.000. Tuh hebat kan? Sampai gini. Nanti ya tunggu saya seumur kamu. Iya. 6 tahun lagi atau 7 tahun lagi. Kan kita beda 7 tahun kalau nggak salah. Iya. Nah, saya lupa lagi. 6 atau 7 tahun lagi. When saya seumur kamu, ya saya akan 2 kali lipat lebih top dari kamu. Saya sampai emosi bilang begitu. Wah, marah, Dok. Iya. Lah lu ngapain bangun pagi cari-cari Google cuma buat kasih tahu. Gitu aja. Ini loh, nama saya lebih banyak daripada kamu. Like, oke. Awalnya saya bingung kan. Yeah. Ini lucu, tapi kok lama-lama nggak lucu bercandanya, Dok. Itu exercising power and dominance juga. Power, oh my God. Right? Betul kan? Terus tiba-tiba, biasanya saya akan keluar hangout sama teman saya. Ini tiba-tiba semua teman saya dipanggil ke rumah. Most likely ke tempatnya dia.
hang out di sini aja. Tapi saya berpikir, saya udah gak pernah keluar lagi sama teman-teman saya ya, selalu di sini, kontrol. Ya, pintar ya dia memainkan ininya ya. Pelan-pelan, di sini aja, nanti aku siapin ini, oh nggak usah. Orang kita biasa pengen ngopi-ngopi di luar, cantik aja. Kamu butuh kopi apa? Aku bawain ke sini. Semua orang bilang, oh dia sweet banget. Terus tapi aku mulai jengah ya. Iya. Ada apa ini gitu. Ada agendanya di balik Ada itu. agendanya. Dan serem lama-lama banget. mulai kebaca benang merahnya ya sebetulnya ya. Mau keluar dikit salah, diomelin ini tuh salah. Kalau punya ada teman cowok yang sukses, ngamuk. Saya loh bisa diamukin kok. Itu teman kamu. Dia tuh sotoy aja, nggak mungkin lah dia bisa seberhasil itu. Lah, lu kenapa? Ancaman. Ancaman. Padahal naksir juga enggak, ini juga enggak. Wah, kayak capek banget. Kayak, aduh mendingan jangan kemana-mana deh. Sempet saya ada momen dimana udah gue gak usah kemana-mana, gak usah bikin apa-apa, gak usah ngomong apa-apa karena takut salah. Itu cuma tahan sehari dok. Saya cuma tahan 24 jam ternyata. Kayak gini, kenapa gue begini? Gitu ya. Saya gak terima. Itu mungkin yang bikin dia kesel. Karena kode pertamanya ya, by the way teman-teman Sobat Damai Jiwa, kalau misalnya kalian kencan, terus si cowok atau si ceweknya bilang, gila ya mantan gue nih semuanya psycho, lari, kabur. Ya, kalau semua mantannya dia gila atau psycho, ada yang salah sama dia, bukan ada yang salah sama mantannya. Orang di antara semua mantan saya cuma dia yang gokil. Ya. Tuh. Nanti salah sama dia. Petunjuk keras gitu sebetulnya. Petunjuk keras ketika dia bilang ini. Aku bingung Zoe, kenapa ya? Semua mantanku tuh bisa kayak gini, padahal aku udah sebaik ini, aku sebaik itu. Oh iya ya, ternyata aku sedih dok pas dia bilang semua kayak gini. Aku masuk ke dalam relasi apa ini? Aku mulai deg-degan. Ya. Tapi they are so smooth kebanyakan. Saya pernah dok ketemu dengan sekelompok perempuan. Very, perempuan luar biasa dok. Apa? Perempuan luar biasa semua. VP, CEO, international company, startup gitu ya, STEM gitu maksudnya. They are at science, scientist. Jadi ada banyak sekali perempuan-perempuan hebat di situ. Dan kita tuh tadinya mau membahas tentang gaslighting, bagaimana menginformasikan tentang gaslighting. Tapi core of the core, ternyata saya baru menemukan bahwa kebanyakan dari perempuan itu adalah korban NPD dan mereka susah sekali memaafkan diri mereka karena mereka merasa diri mereka, gue udah sepintar ini kok goblok banget mau sama laki-laki kayak gitu. Saya bilang ini pasti karena judgement masyarakat. Ya kan, karena ngerasa Zoe, lo udah jadi psikolog kok lo bisa kayak gitu. Iya, saya hafal pada waktu itu di SM4 on the back of my head gitu, my hand ya. Tapi kan saya tidak experience it first hand, kan beda dok dengan diagnosis ini ketika ngalamin, oh ini maksudnya gitu ya. Jadi ketika orang menghina kayak gitu, saya bilang, aduh gila, saya males banget ngejelasin ke semua orang lagi. Trauma respon adalah explaining a lot to everybody, right? Yeah. And I stop doing that, like I don't care. Kalau kamu nggak ngertiin saya juga nggak minta dimengerti. I know what I'm experience. Saya mesti claiming bahwa ini adalah real. Yang terjadi sama saya ini is not okay for him to do this for me. Yeah. Wah itu tuh, saya bilang sama semua perempuan itu, forgive yourself for love the wrong person. Karena nggak ada kita bangun pagi, terus kita berdandan, kita beraktivitas, kita achieve something untuk menjadi untuk jadi goblok. Enggak, bukan begitu sistemnya. Tapi justru mereka-mereka yang atraktif kayak kita ini nih gitu ya, itu menarik untuk si narsisis karena mereka kan pengen jadi power couple gitu, pengen punya apa yang kita punya, pengen panjat sosial. Ada trofinya juga. Ada trofinya. Wah, bisa kencan sama si ini, bisa begini, bisa kencan sama si ini. Jadi justru karena kita seru ini makanya menarik buat mereka, dok.